Di tengah arus ekonomi dunia yang tak menentu, El Salvador, sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang terhimpit di antara lautan dan gagahnya gunung berapi, berdiri dengan penuh harapan di ambang fajar ekonomi yang cerah dan gemilang. Dengan rasa percaya diri yang meluap, El Salvador melangkah maju, menapaki sebuah jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Pada September tahun 2021, negara ini mengukir sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah serta legal, berdampingan dengan mata uang dolar yang sudah mapan. Presiden Nayib Bukele yang terpilih pada tahun 2019 dengan dada membusung penuh percaya diri, mengambil keputusan kontroversial yang dicibir oleh banyak pihak sebagai tindakan yang terlalu berani. Kendati demikian, sang presiden tidak menghiraukan cibiran itu, melainkan sangat yakin bahwa negaranya kelak akan menjadi pusat keuangan dunia melalui Bitcoin sebagai raja yang menguasai mata uang digital. Di tengah keraguan dan kekhawatiran dunia, negara kecil ini berani mendobrak batas, menantang tatanan lama, dan membuka jalan baru menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Kendati demikian, langkah El Salvador untuk menjadi pionir di era Bitcoin malah berbalik menjadi bumerang bagi negara tersebut. Beberapa bulan setelah kebijakan penuh ambisi itu diresmikan, El Salvador justru harus gigit jari, di mana negara ini berada di ambang kehancuran ekonomi yang menghantui. Laporan dari Fortune menggambarkan bagaimana El Salvador kini tengah terjerat dalam cengkeraman hutang yang mencekik. IMF memprediksi hutang publik negara itu akan membengkak hingga 96% dari produk domestik bruto pada tahun 2026. Proporsi utang sebesar ini bisa diibaratkan dengan seseorang yang memiliki uang sebesar Rp100.000 di kantongnya. Namun dia harus membayar utang sebesar Rp96.000, yang berarti hampir semua pendapatannya harus tersedot karena digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Situasi ini menjadi ironi yang semakin parah, karena ternyata 90% dari seluruh rakyat El Salvador bahkan tidak memahami apa itu Bitcoin, dan kepercayaan mereka terhadap uang digital masih sangat rendah. Demikian ini karena rakyat El Salvador melakukan transaksi jual beli secara konvensional menggunakan uang kertas seperti umumnya masyarakat di banyak negara lain. Selain itu, nilai Bitcoin yang sempat mencapai $60.000 pada saat pengumuman justru anjlok menjadi hanya $40.000 ketika ekonomi El Salvador mulai goyah. Akibatnya, banyak warga pecinta Bitcoin yang panik berbondong-bondong menukarkan Bitcoin menjadi uang tunai, di mana mereka perlu melakukan perjalanan ke ATM dan perlu memotong biaya admin dengan persentase yang cukup besar. Para pecinta dan pegiat Bitcoin di negara itu yang berharap mendapatkan keuntungan besar dengan membeli Bitcoin dengan harga yang sangat mahal, justru mengalami kerugian mendadak disebabkan oleh nilai Bitcoin yang tiba-tiba merosot dengan tajam. Ketidakstabilan nilai Bitcoin yang ekstrim dan liar ini telah menyebabkan fondasi ekonomi El Salvador terguncang ngeri dan mengingatkan kepada kita semua bahwa jalan menuju kemakmuran tidak semudah membalikan telapak tangan. Akibat kebijakan yang oleh banyak pihak dianggap sebagai langkah yang bodoh, Presiden Nayib Bukele akhirnya merunduk di depan IMF, menangis, memohon pinjaman dana sebesar $1,3 miliar untuk menyelamatkan negaranya dari kebangkrutan. Di tengah tekanan yang semakin meningkat, IMF menyarankan negara tersebut untuk menarik diri dari eksperimen Bitcoin, mendesak agar mata uang digital tersebut tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kendati demikian, di tengah gemuruh desakan IMF untuk meninggalkan Bitcoin, El Salvador tetap teguh pada pendiriannya. Menteri Keuangan El Salvador, Alejandro Zelaya, bertindak bagaikan singa yang terluka, yang siap menerkam siapapun yang berani mengancam kedaulatan negaranya. Dia menyatakan kepada stasiun televisi lokal bahwa tidak ada organisasi internasional yang dapat memaksa El Salvador untuk meninggalkan Bitcoin.
Bahkan, Presiden Nayib Bukele dengan berani atau mungkin sedikit gila mengambil sebuah langkah yang mengejutkan bagi dunia. Sejak tanggal 16 November tahun 2022, El Salvador secara rutin melakukan ritual harian yang tidak biasa, di mana negara ini berkomitmen untuk membeli 1 Bitcoin setiap hari. Langkah ini bukan hanya strategi biasa, melainkan sebuah manifestasi dari keyakinan yang mendalam bahwa Bitcoin adalah kunci yang akan membuka masa depan yang gemilang. Dan kini, ketika mata uang kripto bergerak naik turun tak terduga, nilai total Bitcoin yang dimiliki oleh El Salvador telah mencapai lebih dari 400 juta dolar, dengan total 5.700 Bitcoin. Dan di tengah gejolak pasar yang tidak kenal ampun, nilai Bitcoin telah mencapai 70.000 dolar per kepingnya. Seorang kapitalis kawakan bernama Tim Draper bahkan memprediksi bahwa jika harga Bitcoin mencapai 100.000 dolar, El Salvador dijamin mampu melunasi seluruh hutang mereka yang menggunung kepada IMF. Meskipun Bitcoin telah membawa harapan baru bagi ekonomi El Salvador, bayang-bayang keraguan justru menyelimuti mereka. Kekhawatiran mulai berkembang bahwa mata uang digital ini bagaikan pedang bermata dua yang secara diam-diam dapat meruntuhkan fondasi ekonomi negara. Naik turunnya nilai Bitcoin yang tidak menentu adalah sebuah praktik perjudian haram yang berpotensi menimbulkan risiko besar yang tidak dapat diprediksi. Jika nilai Bitcoin jatuh secara drastis, maka cadangan negara dapat terkikis hebat dan memicu ketidakstabilan finansial yang sangat parah. Tahun 2022 menjadi saksi bisu dari keganasan Bitcoin, di mana sekitar 40% pemegang sahamnya merasakan pil pahit kerugian. Dan El Salvador dengan investasinya yang besar tidak luput dari amukan badai kerugian itu. Dan di tengah gemuruh ambisi El Salvador untuk mengangkat Bitcoin ke panggung utama ekonomi, negara ini terjerembab dalam pusaran krisis kemanusiaan yang sangat kelam. Di balik tabir kemajuan finansial, terlupakan sudah jeritan hati rakyat yang tercekik oleh cengkraman rezim yang otoriter. Presiden Nayib Bukele yang digadang-gadang sebagai pemimpin yang visioner justru banyak dikritik karena rezim otoriternya yang mengekang kebebasan. Kekerasan yang tidak kunjung padam yang dilakukan oleh para begundal geng-geng kriminal yang bangsat memaksa sang presiden untuk mengumumkan keadaan darurat. Kendati demikian, keadaan darurat ini justru menjadi celah bagi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat mengerikan. Pasukan keamanan yang seharusnya melindungi malah terlibat dalam tindakan yang sewenang-wenang, berubah wajah menjadi algojo kebrutalan. Lembaga hak asasi manusia mendokumentasikan penahanan sewenang-wenang secara massal, penyiksaan yang tidak terperi, serta pelanggaran proses hukum yang mencoreng prinsip keadilan. Sejak Maret tahun 2022, lebih dari 68.000 orang telah ditahan di balik jeruji besi, sebuah angka yang sangat besar bagi sebuah negara dengan populasi hanya sekitar 6 juta jiwa. El Salvador dengan ambisi Bitcoin-nya berada di bawah bayang-bayang pelanggaran hak asasi manusia. Negara yang dengan penuh semangat mencoba merajut masa depannya di atas fondasi mata uang kripto ini, kini tengah dihadapkan pada dilema yang menyakitkan, yaitu keseimbangan antara kilau inovasi serta tanggung jawab moral terhadap rakyatnya yang tengah terluka. Dan pada akhirnya, hanya waktu yang akan menentukan apakah El Salvador akan bangkit sebagai pioner atau tersungkur oleh beban tanggung jawab yang terabaikan.